Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dengan NIM H0123002. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul materi Prinsip-prinsip perkembangan dalam dunia pendidikan. Setiap siswa berkembang dengan cara yang unik, namun ada prinsip-prinsip perkembangan yang menjadi pedoman dalam dunia pendidikan. Memahami prinsip-prinsip ini akan membantu guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan tersebut sudah diuraikan dalam 9 prinsip. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Dalam pembelajaran, kemampuan siswa tidak berkembang secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan. Saat seorang siswa belajar menulis, bukan hanya tangannya yang bekerja, tetapi juga mata yang mengamati huruf, otak yang memahami kata, serta emosi yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap siswa memiliki tempo belajar yang berbeda. Ada yang cepat memahami materi, ada yang butuh waktu lebih lama. Oleh karena itu, guru perlu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Maksudnya, meskipun setiap siswa berkembang dengan tempo yang berbeda, mereka tetap mengikuti pola perkembangan yang umum. Sebelum bisa membaca paragraf, mereka harus mengenali huruf terlebih dahulu. Pola ini dapat membantu guru untuk menyusun pembelajaran yang sistematis. Yang keempat, prinsip interaksi. Pembelajaran yang efektif terjadi melalui interaksi. Siswa yang aktif berdiskusi dengan teman dan guru akan jauh lebih mudah memahami materi dibandingkan mereka yang belajar sendiri. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kematangan. Siswa tidak bisa dipaksa memahami materi sebelum mereka mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Contohnya, dalam matematika, seorang siswa harus menguasai penjumlahan sebelum belajar perkalian. Yang keenam, hasrat memperhatikan dan mengembangkan diri. Siswa memiliki dorongan alami untuk bertahan dan berkembang. Mereka bertanya, mencari tahu, dan berusaha memahami pelajaran. Tugas seorang pendidik atau guru adalah menumbuhkan semangat belajar dalam diri mereka. Prinsip yang ketujuh yaitu fungsi psikis tidak timbul berturut-turut, akan tetapi bersamaan. Saat belajar, siswa tidak hanya menggunakan satu kemampuan saja. Mereka dapat membaca, memahami, mengingat, serta mengaitkan informasi dengan pengalaman sebelumnya. Guru perlu mengembangkan metode belajar yang merangsang berbagai aspek psikis ini secara bersamaan. Yang kedelapan, proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan akademik siswa dimulai dari konsep sederhana ke yang lebih kompleks. Maknanya, guru harus membimbing mereka melalui proses ini secara bertahap, dari dasar hingga pemahaman yang lebih mendalam. Prinsip yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan dan bimbingan. Artinya, pendidikan yang baik tidak hanya memberikan materi, akan tetapi juga membimbing, mengasuh, dan memotivasi siswa agar berkembang secara optimal. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung pertumbuhan peserta didik. Nah, setelah memahami ke-9 prinsip-prinsip ini,
Pendidik diharapkan dapat membantu siswa mencapai potensi terbaiknya, karena sejatinya setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan belajar yang mendukung.